WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali hari ini, hari Senin 21 Juni 2021 dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini adalah hari peringatan Santo Aloysius Gonzaga, biarawan. Dan oleh karena itu saya secara khusus mengucapkan propesiat selamat kepada Anda atau lingkungan atau gereja atau wilayah atau lembaga apapun yang berlindung di bawah perlindungan Santo Aloysius Gonzaga. Semoga teladan Santo Aloysius Gonzaga sungguh menjiwai Anda sekalian dengan institusi, lembaga atau kehidupan Anda sehari-hari. Dan hari ini kita diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita simak bersama-sama. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada diri kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Ya, saudara, bacaan ini juga bacaan yang sudah sering kita dengar dan sangat pas sekali dengan kehidupan kita sebagai manusia yang dihinggapi oleh kekilafan, dihinggapi oleh kesalahan dan kekurangan. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, melihat kesalahan orang lain itu jauh lebih mudah daripada melihat kelebihannya atau keunggulan dari orang itu. Kekurangan dan kesalahan orang lain sangat lebih mudah untuk dilihat. Seperti ada contoh cerita seorang guru yang menulis di depan papan tulis, di depan kelas di papan tulis, dia menulis angka dari 1 sampai 10. 1, lalu dia lompati 3, 4, 5 sampai dengan 10. Belum selesai guru itu menulis, murid-muridnya sudah melihat bahwa ada yang kurang, angka 2. Lalu gurunya melihat, mengapa kalian semua tidak melihat angka 3 sampai dengan 10? Mengapa yang kalian lihat adalah angka 2 yang kurang? Itulah sifat atau kebiasaan dari manusia, lebih cepat melihat kekurangan daripada kelebihan. Maka kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kekurangan atau kesalahan dari orang itu sebenarnya juga kita lakukan. Tetapi dengan enak, dengan nyaman, dengan tidak tahu diri, kita bisa mengkritik orang. Kita bisa menemukan kesalahannya dan mempermalukan orang itu di depan orang banyak. Saudara, di samping saya ini, tangan kiri ada salib yang biasa kita gunakan untuk berdoa. Kalau kita melihat benda ini sekedar salib, kalau kita taruh begitu saja, kita tidak akan menemukan makna apa-apa. Hanya sekedar kayu berhiaskan logam berbentuk tubuh Tuhan Yesus yang disalibkan. Selesai. Tetapi ketika kita bisa menemukan makna dari salib ini, bahwa salib ini bagi kita umat Kristiani sebagai lambang penebusan, lambang kehidupan kekal, maka salib ini memiliki makna yang sangat mendalam. Dan itu pula lah yang seharusnya kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hanya memandang orang-orang di sekitar kita dengan kekurangan dan kelebihannya, maka orang-orang di sekitar kita tidak lebih hanya sekedar tubuh yang ditiup nyawa di dalamnya, yang tidak punya makna, yang tidak punya arti apa-apa untuk kita, bahkan
dalam beberapa kesempatan mengganggu kehidupan kita. Tetapi kalau kita bisa menemukan kelebihan atau kebenaran yang dibawa oleh orang itu, maka disitulah kita akan menemukan keindahan hidup ini. Kalau kita sebagai manusia berlomba-lomba untuk menemukan kebaikan, kelebihan dan keunggulan sesama kita, hidup kita akan terasa sangat indah. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya ingin menemukan kekurangan saja, maka hidup kita justru akan menjadi penuh dengan celah, penuh dengan beban, penuh dengan sesuatu yang membuat aura kehidupan kita menjadi sangat negatif. Maka saudara, mari kita berlomba-lomba untuk melihat kelebihan orang yang ada di sekitar kita. Biasanya kita gengsi, biasanya kita tidak mau mengakui kelebihan orang. Tapi justru karena itulah hidup kita menjadi jauh dari yang dikatakan bahagia. Kita jadi tertekan, kita jadi seolah-olah tidak nyaman dengan kehidupan kita. Maka saudara, menemukan kelebihan orang lain akan menghapuskan balok yang ada di mata kita, sehingga kita bisa menemukan selumbar yang ada di mata orang lain. Mari kita bersama-sama mengeluarkan balok di mata kita terlebih dahulu sebelum kita melihat selumbar di mata orang lain. Mari kita menemukan kesalahan kita terlebih dahulu sebelum kita menyalahkan orang lain. Sebaliknya, mari kita menemukan kelebihan orang lain, maka itu akan membuat aura kehidupan kita menjadi positif, produktif, dan selanjutnya kita akan menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Berkah dalam